Sosial media tentunya sekarang itu makin parah guys ya, apalagi terutama di sini Instagram dan TikTok. Di sini gue bukan nakut-nakutin atau enggak sekedar himbauan atau nggak apapun itu, tapi di sini gue cuma reminder ke teman-teman kalau teman-teman nggak bisa menggunakan Instagram dan TikTok itu sesuai dengan hal yang positif, ya udah. Ini yang ada malah bikin negatif thinking banget buat teman-teman. Yang ada apa? Tingkah laku, perilaku, mindset, semuanya ini bakal berpengaruh ke seharian teman-teman juga. Nah makanya 5 alasan kenapa gue bisa bilang Instagram dan TikTok ini sangat bahaya banget di zaman sekarang ya cuy. Yang pertama tentunya kecanduan dan gangguan fokus, apalagi khususnya untuk remaja dan juga mahasiswa. Nah, kadang yang dimana mungkin di fase-fase umur 20-an sampai umur 24, nah mereka tuh bisa dibilang banyak banget waktu free. Nah, mungkin hampir 50% di sini yang nonton itu semuanya itu lagi gabut. Dan pastinya teman-teman sangat bersyukur teman-teman nonton hal video yang bermanfaat kayak ini. Karena apa? Karena teman-teman kalau misalnya scroll di TikTok, di Instagram, walaupun yang awal itu cuma bilang 5 menit aja dulu dah. Nah, atau enggak gue lagi ngerjain skripsian, atau enggak lagi tugas, atau enggak lagi ngerjain deadline. Bentar gue pengen scroll TikTok dulu selama 10 menit. Nah, 10 menit tuh gak bakal kerasa guys, tiba-tiba udah setengah jam. Tiba-tiba teman-teman saking serunya ngikutin tren yang ada dan bacain kolom komentar, gak kerasa tuh tiba-tiba yang awal itu pengen 10 menit tiba-tiba udah setengah jam, 1 jam. Nah, inilah kenapa teman-teman harus bisa mengendalikan kontrol diri teman-teman sendiri. Karena kalau misalnya teman-teman gak bisa ngontrol, waduh, ini bahaya banget guys ya kalau teman-teman gak bisa mengontrolnya. Yang kedua tentunya gangguan kesehatan mental. Bayangin guys, kalian buka TikTok, buka Instagram umur 25 tahun, atau enggak jangan dah, umur 20 tahun disuruh ya standarnya itu minimal 100 juta ya tabungannya. Tapi bayangin guys ya, lu umur 20 tahun, nah lu minimal harus punya tabungan 100 juta. Nah contohnya gini guys ya, logikanya lu lulus kuliah umur 17 tahun, nah lu punya waktu 3 tahun untuk mengejar 100 juta per bulan itu. Nah ini standar TikTok tuh banyak banget tuh yang kayak gitu tuh. Apalagi standar TikTok yang dimana umur 25 tahun udah punya rumah, gila bre. Ya oke lah, kita harus motivasi, harus semangat segala macamnya. Tapi kalau misalnya orang yang rintis, orang yang generasi sandwich, gimana dia bisa kayak gitu? Nah, apalagi contoh misalnya dia baru lulus di kuliah umur 21 atau 22, dan dia punya waktu 3 tahun untuk ngejar hal yang ada di media sosial, kayak minimal punya rumah di umur 25 tahun. Wah, bisa stres cuy ya orang cuy, bisa benar-benar anxiety banget dan bisa gangguan jiwa malah kalau misalnya benar-benar kepikiran banget. Apalagi ngeliat teman-teman udah sukses di Instagram tuh banyak banget tuh story-storynya, wih keren banget nih, udah di Jepang atau nggak di Korea, atau nggak udah ya pokoknya sama influencer terkenal, atau nggak udah sama ya pokoknya yang bikin lu iri lah secara nggak langsung lah karena pencapaian mereka. Dan hal inilah sangat bahaya banget kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngontrol diri sendiri ya cuy. Yang ketiga tentunya penyebaran hoax atau informasi yang dimana belum tentu kebenarannya. Banyak banget apalagi di TikTok terutama, yang dimana mungkin ini bisa dibilang memanfaatkan tren lah. Contohnya kayak kemarin mungkin ada beberapa fenomena yang Panji yang pokoknya stand komedi lah, yang menyinggung Gibran dan juga menyinggung masyarakat adat mana gitu. Nah kebetulan Panji itu emang pernah di tahun 2020 atau 2021 itu pernah kayak berkunjung gitu ke adat daerah mana gitu, gue lupa dah. Dan juga tapi kalau misalnya lu lihat TikTok itu gila cuy, baru di-update dan baru di-up, padahal itu video lama, dan di captionnya itu malah ada video baru bilangnya ya bre. Nah inilah bahaya banget, banyak penyebaran video hoax yang dimana bikin kalian itu biar terpecah belah. Yang keempat tentunya konten banyak yang gak pantas atau yang berbahaya banget buat umuran 20-an. Mungkin di sini 18 plus itu masa-masa remaja lah, tapi bayangin guys ya, lu di TikTok itu cewek pargoy, joget-joget segala macamnya, belahana kelihatan segala macamnya, dan tentunya ini menimbulkan apa? Hawa nafsu. Oke, cewek-cewek nggak bisa menolak atau mencegah hal itu. Ya tapi lu sendiri yang dimana memancing para pria untuk menggoda lu, dan ketika pria itu menggoda lu, ya udah, lu seakan-akan lu merasa terzolimi,
merasa nafsu segala macam ya. Emang gitu di Indonesia, kecuali lu kalau misalnya pergi ke Thailand, ke Jepang, ke UK segala macam ya. Kalau misalnya lu ke pantai nggak masalah kayak gitu. Makanya kenapa budaya Indonesia itu udah melekat banget dengan kedisiplinan, ketutup auratan segala macamnya. Jadi wajar aja kalau misalnya ada orang yang liar kayak gitu. Yang salah siapa ya? Dua-duanya. Nah, mungkin di sini banyak yang bela, banyak yang kontra, banyak yang pro. Gua nggak masalah karena menurut keyakinan gua seperti itu. Yang terakhir tentunya privasi dan data pribadi teman-teman bakal gampang untuk terancam. Banyak orang di mana mereka itu terlalu banget memamerkan diri apa yang mereka capai. Saking mereka benar-benar butuh validasi. Kadang ada beberapa data informasi yang dimana seharusnya itu jangan diupload, malah diupload. Contoh kecilnya kayak misalnya paspor. Nah, kadang tanpa lu sadarin, kayak paspor itu kadang ada tuh orang yang dimana mereka tuh kayak bahasanya terlalu buru-buru atau mungkin gak sadar nomor paspornya atau nggak mungkin data tanggal lahirnya segala macamnya itu ke foto, dan ujung-ujungnya ya udah bakal ada orang yang bakal manfaatin kalau misalnya dia jahat ke suatu hal yang nggak lu inginkan. Kayak misalnya memanfaatkan lu untuk pinjol atau nggak memanfaatkan untuk yang berbuat negatif segala macamnya. Nah ini bahaya banget guys ya. Yang paling bahaya banget lu dijadikan nomor dana darurat untuk pinjol mereka ya bre. Makanya buat teman-teman pintar-pintar untuk mengelola dan menggunakan sosial media, apalagi Instagram dan TikTok ini bahaya banget. Kalau misalnya YouTube sih aman lah karena ada fitur-fitur yang sangat benar-benar ketat banget. Dan lu harus juga pintar-pintar juga buat mengelola informasi dan mendapatkan informasi yang ada di internet sekarang. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.